Saya Suar ketemu lagi. Nah, akhirnya bisa bikin video review lagi nih setelah beberapa bulan sibuk karena kerjaan di kantor yang banyak banget. Nah, sekarang baru bisa bikin video review lagi. Nah, kali ini yang mau saya review adalah handphone dari Xiaomi Redmi 9T. Pertama kali pegang handphone ini sih rasanya nggak nemu bedanya ya dengan seri Redmi 9 biasa. Redmi 9 yang kemarin juga sudah saya review juga. Walaupun dimensinya tuh beda sebenarnya. Redmi 9T itu punya dimensi 162,3 kali 77,3 kali 9,6 mm. Terus untuk yang Redmi biasa itu punya dimensi 163,3 kali 77 kali 9,1 mm. Walaupun Redmi 9T ini lebih tebal 0,5 mm dari Redmi biasa, tapi secara feel dipegangnya sih hampir sama aja ya, kayak nggak kerasa bedanya gitu loh. Terus ya masih enak sih digenggam kayak gini. Kalau beralih ke bagian belakang bakal kerasa banget sih bedanya. Kalau soal motif back cover sih masih sama aja ya, ada garis-garis kecil kayak gini, terus ada logo Redmi-nya ini yang dibikin gede biar makin kuat aja sih kayaknya. Terus di bagian atasnya nemu bump kamera yang masih tebel juga sama kayak Redmi yang lain ya. Tapi boleh saya bilang ini sih bagus ya. 3 kameranya disusun vertikal kayak gitu sejajar sama LED flash dan satu kameranya lagi di sebelah. Kecil sendirian di antara tulisan 48 megapiksel dan super quad kamera. Oh ya, sensor fingerprintnya ditaruh di samping ya, jadi bikin kesan back covernya itu kelihatan bersih aja sih. Beralih ke bagian layar sih saya nggak nemu ada yang spesial ya. Nggak jelek tapi juga nggak yang bagus-bagus amat. Lebar layarnya sendiri 6,53 inch dengan jenis IPS LCD dengan tingkat kecerahan 400 nit dan punya resolusi Full HD 1080 x 2340 pixel. Akurasi warna dan ketajaman gambar yang dihasilkan menurut saya sih udah pas ya di mata saya. Cuman kendala yang sering saya temui di handphone ini sih selama saya pakai ya, itu di settingan auto brightness-nya ya. Kalau misalnya saya pakai di tempat yang terang kayak gitu, dia tuh layarnya suka tiba-tiba gelap sendiri kayak gitu. Jadi agak repot sih, jadi harus nyesuaiin kecerahan layarnya itu secara manual kayak gitu. Ya mudah-mudahan ini sih cuma dari softwarenya ya, dan mudah-mudahan nanti Xiaomi bisa ngasih update lagi buat auto brightness-nya. Kameranya sendiri total ada 5 ya. 48 megapiksel sebagai kamera utama, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa depth sensor, dan 2 megapiksel lagi untuk lensa makro. Untuk kamera depan yaitu sebesar 8 megapiksel. Dan baik untuk kamera belakang dan kamera depan itu bisa rekam video dengan resolusi 1080 30 fps. Menurut saya hasil kameranya sih masih biasa aja ya kayak seri Redmi lainnya, tapi bukan berarti jelek juga. Foto yang dihasilkan masih oke lah, masih bisa saya terima karena handphone ini bukan jagonya untuk urusan kamera ya.
Yang saya keluhkan juga untuk urusan kameranya sih yaitu di resolusi videonya ya. Dia cuma bisa mentok 1080 30 fps, dan kalau saya baca speknya di GSM Arena itu dia nggak ada fitur AIS-nya, Electronic Image Stabilizer. Ya kira-kira kalau mau dipakai buat install story kayak gitu sih ya nggak kurang lah ya. Nah kalau teman-teman ada yang pengen tahu hasil install story pakai handphone Redmi 9T itu kayak gimana sih ya, coba mampir ke IG saya, Instagram saya ada di deskripsi. Nah jangan lupa nanti di follow juga. Kalau soal hardware, HP ini sih nggak bisa dianggap enteng juga ya. Punya prosesor Snapdragon 662 11 nanometer untuk fabrikasinya, didukung GPU dari Adreno 610. Ini unit saya punya RAM 6GB dan storage-nya 128GB ya. Untuk skor Antutunya sendiri dia bisa dapat skor 170 ribuan ya. Kalau dilihat dari angkanya sih harusnya ini nggak begitu masalah kalau dipakai buat main game berat ya. Ini udah saya install beberapa game, yaitu ada Asphalt 9, Call of Duty, dan Genshin Impact. Di Asphalt 9 dia dapat settingan high, grafik yang ditampilkan sih menurut saya agak maksa ya kalau di settingan high. Jadi nggak tajam gitu lah hasilnya. Mending diturunin lagi ke settingan medium aja biar agak lebih nyaman di mata gitu. Terus untuk Call of Duty dia dapat settingan grafik very high dan frame rate-nya dia dapat high. Tapi sama kayak tadi di Asphalt 9 mending turunin ke high aja biar lebih nyaman mainnya. Untuk Genshin Impact-nya sendiri sih saya rasa udah cukup mulus ya. Ya dari ketiga game yang tadi saya mainin sih saya rasa udah cukup enak lah ya. Sesekali kayak ngerasa ada lag gitu tapi nggak begitu masalah sih. Nah ini yang jadi nilai jual dari handphone ini ya, Redmi 9T ya, yaitu di baterai. Dari ukurannya sendiri sih menurut saya cukup compact ya, tapi dia tuh punya kapasitas baterai yang cukup gede yaitu 6000 watt. Nah buat kalian yang nggak suka bawa powerbank kemana-mana kayak gitu ya, ini bisa jadi pilihan buat kalian yang mau beli handphone baru sih. Nah saya sendiri tuh orangnya suka nonton film ya atau dengerin musik ya itu dari YouTube atau dari platform lain ya. Nah Redmi 9T dia tuh punya speaker stereo, jadi kalau pas lihat film atau pas dengerin lagu kayak gitu ya jadi kerasa lebih enak lagi sih karena speakernya yang udah stereo. Ya walaupun hasilnya nggak bagus-bagus amat gitu tapi udah lumayan bagus lah ya, dengan harga segini udah dapat speaker stereo kayak gitu. Untuk soal fingerprint dan face unlock sih menurut saya udah cukup akurat ya, cuman untuk kecepatannya ya masih biasa aja sih. Nah itu tadi plus minusnya tentang handphone ini, Redmi 9T menurut saya. Menurut kalian gimana? Handphone ini worth it dibeli atau enggak? Oke, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Oke, segini aja review singkat saya tentang Redmi 9T. Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi bingung mau beli Redmi 9T atau yang lain, atau malah nggak beli handphone dulu. Mohon dibantu like, share, dan komen. Mohon juga dibantu untuk subscribe channel saya ini. Mohon maaf kalau masih ada kesalahan di video saya ini. Terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Asbar pamit. Bye-bye.